Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Makin hari ketika kita terus uh, apalagi di tengah-tengah kita sebagai orang Kristen, Tuhan menyatakan kasih, dan kasih itu dalam diri kita harusnya kita harus teruskan kepada orang. Tetapi karena iblis, dia sudah dikalahkan, ya, powernya sudah dikalahkan, tetapi dia akan tetap memiliki upaya dengan cara adalah menghancurkan kehidupan orang Kristen. Dia akan menghancurkan kehidupan umat percaya. Dia akan terus mau mencari orang-orang yang justru hidup di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi fokus utama iblis saat-saat ini. Mereka tidak lagi akan mencari, bahkan mau untuk melakukan mau berpihak kepada orang-orang yang jahat. Tidak. Maksudnya mereka akan justru fokusnya adalah mau menghancurkan kehidupan orang percaya. Dia akan menghancurkan mulai dari keluarga. Dari situ dia akan menghancurkan, akhirnya imannya goyah, akhirnya hidupnya berantakan, dan imannya mulai pudar, dan kasihnya mulai hilang. Baik, puji Tuhan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal. Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Saya yakin ayat ini sangat familiar dan sudah kita bisa hafal setiap hari. Ya. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama dalam ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah lapar Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ulang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bahwa hati ini adalah pusat daripada seluruh organ tubuh kita. Bahkan hati ini adalah seluruh aspek hidup kita. Ya, hati ini menjadi pusat yang akan berpengaruh kepada pikiran, yang akan berpengaruh kepada dengan segala kewaspadaan. Artinya hati ini sangat sensitif dengan segala keadaan. Maka kita pentingnya selalu berwaspada. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kita saat ini sedang di tengah-tengah menikmati karya Tuhan yang dinyatakan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, di saat inilah hati kita sedang akan diuji. Namun firman Tuhan pada malam hari ini lewat Amsal ini dapat mengingatkan kepada kita adalah waspada. Kita perlu waspada dengan keadaan dunia yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini yang sangat penting, bahwa hati kita ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Hati ini perlu, karena itulah yang menjadi pusat perhatian dalam setiap sikap hidup kita. Ya. Dan yang kedua adalah hati ini akan menjadi pusat incaran iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, yang akan menghancurkan masa depan kita, bahkan akan menghancurkan kerohanian kita, menghancurkan mentalitas kita, menghancurkan kehidupan rohani kita. Pada akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Dalam kekeluargaan kita menjadi pecah belah. Dalam keluarga kita menjadi tidak rukun dan tidak ada kesatuan yang terjalin. Maka itu perlunya kita hidup dengan waspada. Untuk melatar belakangi ayat ini, kita akan membuka kitab Injil Markus pasal ke-14.
Ayat yang pertama ini menjadi contoh kehidupan yang akan kita pelajari malam hari ini. 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, kita melihat peristiwa yang di ayat ini, ya, bangsa Israel pada saat itu mereka sedang persiapan untuk memasuki perayaan Paskah, yaitu perayaan yang dimana nenek moyang mereka mengalami keselamatan pada waktu mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka